Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ini kita pembelajaran yang kedua ya. Semoga kalian bisa menerima pelajaran ini dengan baik ya. Dan semoga pelajaran kemarin itu bisa kalian cerna dan kita bisa lanjut ke pelajaran yang kedua ini. Baik, sebelum pelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin ya. Nanti untuk doa terakhir, Agus lagi pimpin ya. Oke, ya, makasih Agus. Ya. Sama-sama Pak. Oke. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Untuk materi sudah saya share, sudah saya bagikan di grup, kalian sudah mendapatkannya di classroom ya, seperti biasa. Jadi di grup WhatsApp sudah saya share, di classroom juga sudah saya share ya. Sekarang sebelum masuk ke materi ya, inti materi, jadi nanti kita akan bermain lebih aplikatif lagi ya dengan sistem digital itu. Ya, sebelum kita masuk ke inti materi, saya mencoba membuka review lagi yang kemarin ya. Ini saya share lagi yang kemarin ya. Ini review sebentar saja. Tapi kemarin kalian bisa nonton juga di YouTube yang sudah saya berikan materi yang kemarin ya. Sudah saya share link YouTube-nya. Nah, ini benar ya, saya cari dulu materinya. Oke, ini materi yang kemarin ya. Terlihat ya? Oke, nanti tujuannya nanti kalian, jadi kalian tuh bisa ngerjain tugas, terus nanti kalian memahami bilangan digital di PLC tersebut ya, memahami bilangan digital di PLC tersebut. Nanti ya, pas kalian ngerjain tugas lagi, nanti kalian bisa menentukan gitu kan, menentukan berapa bilangan digital yang kalian butuhkan ya, berapa hexa yang kalian butuhkan. Ini suara saya terdengar ya? Benar Pak, benar Pak. Anugerah, iya gitu, dia bilang gitu kan. Pelit amat suaranya Anugerah. Oke, jelas, kata Juvi jelas gitu. Oke. Ini kita interaktif ya, saling bertanya, saling menjawab ya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, dipotong saja pertanyaannya ya, kita belum masuk ya. Oke, jadi setelah kalian belajar PLC yang sempat kalian pelajarin kemarin ya, itu kalian belajar sistemnya analog ya, sistemnya analog. Analog itu sebenarnya sistem yang sudah mulai ditinggalkan ya. Analog itu adalah perubahan ya, perubahan. Jadi misalnya kalian mencet tombol, itu analog namanya ya. Atau kalian geser saklar, itu namanya analog. Ya. Lalu, tombol atau saklar yang kalian tekan, gitu kan, itu nanti pada saat kalian pencet, kalian tekan, itu di PLC akan berubah menjadi digital. Yang kalau kalian lihat, kalian dulu pernah mencoba kan waktu main PLC itu, 0 untuk mati, 1 untuk in, gitu kan. Nah, itu digitalnya itu, tapi digitalnya dalam bentuk bilangan biner. Gitu ya. Nah, sistem-sistem kayak gitu, itu udah mulai ditinggalkan, sudah mulai ditinggalkan. Jadi, kemarin saya lihat di pidatonya Bapak Presiden Joko Widodo ya. Jadi, sistem kita sudah mulai dirubah ke sistem digital, termasuk siaran televisi. Ya. Nanti dengan sistem digital itu kita sudah mulai mengikuti perkembangan zaman, jadi kalian harus bisa gitu, mau nggak mau harus bisa. Kalau untuk menjadi seorang teknisi di bidang otomasi ya mau nggak mau harus bisa ya, karena sekarang semuanya serba otomasi gitu kan. Nah, sistem otomasi itu dibarengi dengan sistem digital yang akan kalian mainkan dengan programmable terminal namanya, atau biasa disebut HMI. Nah, nanti HMI di situ kalian mainkan sistem digitalnya yang menggunakan memori-memori area yang ada di PLC tersebut. Nah, ya, di PLC yang sekarang ini kita bahas adalah Omron. Kenapa Omron? Karena di sekolah kita punyanya Omron. Di sekolah lain juga banyak kan punyanya Omron, tapi tidak menutup kemungkinan
bisa menggunakan PLC misalnya Mitsubishi yang lain atau yang kalian punya ya. Tapi inti dari pembelajaran ini adalah kalian bisa memahami bilangan digital pada memori PLC. Jadi setiap PLC itu rata-rata hampir sama. Saya yakin kalian kalau sudah memahami ya, sudah memahami di area memori ini, saya yakin di area memori PLC yang lain juga pasti bisa. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi kemarin ini sudah belajar sebenarnya waktu kelas 10 atau kelas 11 ya, atau dengan guru yang lain ya. Ada biner, oktal, desimal, heksa ya. Nah, ini grupnya. Ini cara konversinya ya. Ini kalau di sistem apa ya, sistem otomasi bilangan digital ini tidak terlalu penting, cuma kalian harus tahu gitu kan, karena ini dipakai biasanya di elektronika ya. Tapi kalau di sistem otomasi ini jarang terpakai, tapi kalian harus tahu. Nah, ini yang sering digunakan ya, BCD, Binary Coded Display. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini ya. Nanti kita akan menggunakan bilangan biner untuk mengubah ke bilangan heksadesimal. Ya. Jadi kalau heksadesimal itu, dia kan ada 2 kotak ya. 2 kotak itu, kotak pertama adalah nibble pertama, dan ini nibble kedua. Nibble itu terdiri dari 4 bit. Ini 4 bit nih. Ya, 4 bit. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini adalah 2/0. Nah, ini nih, kayak gini nih. Jadi, nibble ini terdiri dari 4 bit bilangan biner. Ya. Dan heksa ini, satu heksa, ya, satu bilangan heksa ini nanti kan ada 4 bilangan kan. Ini kalau di sini saya contohkan ada 2 bilangan ya. Misalnya 10, berarti kan 10, enggak, kalau contohnya yang ini deh, 009. Berarti kan dia terisi bit yang pertama sama bit keempat. Atau bit 0 sama bit 4 ya. Nah, itu nilainya adalah 9, tapi dia di satu nibble. Nah, kalau nibble-nya pindah kayak gini nih. Mana ya? Contohnya nibble-nya yang pindah mana ya? Bentar. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Oh, ini nggak sesuai ekspektasi nih. Ini contohnya salah ini. Sorry ya. Ntar aja kita langsung ke aplikatif aja ya. Ini nggak sesuai ya. Ini cuma mencontohkan desimal berapa, biner berapa. Nanti saya contohkan ke langsung aplikatif aja. Ini untuk mengingat kembali ya. Bentar, saya contohkan langsung di sini aja nih. Di CX Programmer ya. Bentar, saya share dulu, saya stop dulu ya. Ini saya share CX-nya. Kalau ada yang memotong pertanyaan, silakan ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya ya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, kebanyakan nanya nggak malu-maluin sih ya. Bagus malahan ya. Saya pilih NA ya, karena kenapa NA? Ya, karena sifat PLC-nya itu lebih universal ya. Nah, ini kita langsungin aja masuk memori ya. Karena kalau udah pakai sistem memori, kita nggak usah pakai ladder lagi ya. Untuk pembahasan ini kita tidak pakai ladder lagi, tapi bisa juga dikombinasikan lewat ladder. Oke, kita masuk memori, lalu kita contohkan misalnya kalau kemarin sudah ada ya memori itu ada 4 yang tadi saya jelasin. Ini yang CEO dulu ya. Ini saya monitor dulu. Oke, sebelumnya saya simulasi dulu. Terlihat ya cek saya ya? Nyaut dong? Iya, Pak. Oke, terlihat ya. Kalau nggak terlihat ngomong dong. Nanti saya jelasin apa gitu kan, saya nggak tahu. Nah, kita lihat ya di sistem, misalnya, nah ini nih. Nah, ini kurang besar ya? Oke. Kemarin kan sudah kita bahas ya, jadi 4 ini adalah nibble, nih 0 sampai 3 itu terdiri dari 4 bit ya. Jadi kalau dia di sininya terisi 4 sampai 7, nanti bilangan heksanya itu dia ada 2. Jadi 0 ini kan ada 4 nih, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 0 yang 4 ini,
itu masing-masing punya 4 bit. Bit pertama 0 sampai 3, bit kedua 4 sampai 7, 8 sampai 11, dan 12 sampai 15. Contohnya nih ya, bit ini saya isi 1 nih, contohnya ya, saya isi 1. Nah, oke. Terus bit nibel yang kedua, kenapa? Ya? Itu gambarnya macet Pak, di section 1 masih, bukan di memorinya. Oh, berarti saya share memori ya, bentar. Berarti saya share CX tadi ya. Oh, ini beda tab. Sorry. Gitu, Pak. Sorry. Makasih Agus ya. Ya, nanti kalau ada ini lapor aja ya, daripada nggak ngerti nanti ya. Berarti saya share-nya share seluruh layar aja ya. Nah, kelihatan kan orangnya? Nah, ada 2 kan jadinya orangnya ya. Wah, ada banyak loh. Bentar. Ya, sorry. Oke. Nah, ini terlihat semua jadinya ya. Nah, lihat ya, di PLC sini kita nggak main ladder ya, tapi main ini sistem digital yang nanti akan kalian program di HMI ataupun yang lainnya. Tapi sifatnya tidak analog ya, jadi nggak pakai tombol. Bisa pakai tombol, bisa dikombinasi, bisa. Bukan melarang ya, tapi ini sifatnya kita menggunakan digital. Nah, contoh ya, terlihat ya? Iya Pak, terlihat. Kelihatan, Pak. Nah, gitu dong, ngobrol dong. Ya. Jangan diem aja ya. Oke, bit 3 saya isi 1. Terus, ini kan 1 nibel nih. Ya, 0 pertama. Nah, ini akan terisi 8 nih. Terus kalau seandainya saya isi di sini, antara 4 sampai 7, kenapa 8? Karena kan 2 pangkat 3 ya. Benar nggak? Iya, Pak. Benar. Kan ini 2 pangkat 0. 1 kan? Ini 2 pangkat 1. 2. Ini 2 pangkat 2, 4. Ini 2 pangkat 3, jadi 8. Jadi 8. Ya. Kalau saya isi ini 1, jadinya berapa? 9, Pak. 8, Pak. Kan 8. Kalau ini 1. Kalau ini 1? 9. 9. Benar. Jadi 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 3. Nih saya isi 1 ya. Jadinya 9. Tuh, benar ya. Tadi Ricky benar ya. Nanti saya tambahin nilainya 0,5 ya. Oke, terus nibel kedua nih. Nah, nibel kedua itu buat 0 yang ini nih. Misalnya saya isi di sini 1 nih. Ini 2 pangkat, balik lagi ya. Kalau ini kan 2 pangkat 0 lagi, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Berarti 4 kan? Saya isi 1, dia jadinya 4. Nah, 9 ya. Terus saya isi lagi di sini nih, nibel ketiga. Misalnya saya isi 1, berarti kan 2 pangkat 0, 1 ya berarti ya. Jadi di sini ntar 149. Nah. Oke, paham ya? Kalau saya ubah ke hexa, nah itu 149 untuk word yang 0. Word yang 0 atau CEO 0. Nanti kalau kalian punya 2 output ya, itu harus kalian beda word, yang satu word 0, yang satu word 1. Karena untuk mematikan cukup dengan menekan angka 0, mati semua. Oke, saya lanjut lagi ya. Di tadi yang presentasi saya. Nah, ini bit ya. Nibel yang tadi udah saya jelasin, jadi terdiri dari 4 ya. Byte, oke. Byte itu terdiri dari 8 ya. Kalau di komputer 8 ya. Tapi kita nggak main byte, mainnya bit. Nah, bit itu terdiri dari 1 word adalah 16 bit. Ya, ini bit ini. Bit 0 sampai bit 15, 1 word ya. Berarti kalau kalian pakai alamat CEO 0, berarti kan outputnya misalnya 100.00 nah ya. Nah, ini yang kemarin ya, udah ya. Nah, ini video aplikasinya ketika kalian nanti menggunakan sistem digital ya. Oke, jadi nanti LKPD sudah saya bagikan ya, karena kebetulan LKPD-nya kemarin sudah saya kasih, jadi ini langsung saja dipresentasikan ya. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu ya. Kita mempunyai 2 software ya. Jadi yang pertama software CX, yang kedua adalah software PulSim.
Nanti tolong yang presentasi pertama Anugrah ya. Nanti tolong dibuat ya. Dibuat dalam bentuk dipindahkan LKPD-nya ke dalam Gridsim atau sudah buat nggak apa-apa di open aja ya. Kalau sudah buat di open aja. Tapi kalau belum buat tolong dibuatkan, dikasih tahu hasilnya ya. Bisa dimulai Anugrah. LKPD udah saya bagiin ya. LKPD-nya saya tunjukkan lagi kemarin. Ini LKPD-nya, lembar kerjanya. Jadi kalian bisa sekalian nanti Anugrah mempresentasikan, kalian bisa mencari lagi untuk jawaban-jawaban yang lain ya. Karena ini sifatnya kemungkinan setiap orang akan berbeda-beda pakai Word-nya ya. Nah ini LKPD-nya, jadi ada soal, di soal ini menggunakan Gridsim ya. Soal ini menggunakan Gridsim ya. Misalnya saya buka dulu ya bentar ya. Tuh. Saya cari dulu sebentar contoh ya. Ini hanya contoh. Nah, ini saya udah save ya. Ini sudah saya save. Oke. Ini sudah saya save, saya buka ya Gridsim saya. Nah, nanti kalian harus bisa menggunakan Gridsim karena nanti kaitannya dengan merubah membandingkan, ini kan analog nih, ini masih analog nih ya. Masih analog, cuma masih menggunakan kontrol biasa ya. Belum pakai PLC kan. Nanti kalau pakai PLC kan kalian rubah di ladder kan. Ya, kalian rubah di ladder. Contohnya nih ya, yang tadi LKPD-nya. LKPD mana tadi? Oh ini sih. Nah ini kan, ini Gridsim ya. Ini sudah saya buat. Nah, tapi bukan jawabannya ya, tapi ini hanya kisi-kisi ya. Udah saya share juga ini di materi ajar juga udah ada, kalian sudah bisa baca ya. Nah ini soalnya, jadi kalau yang tadi itu outputnya hanya satu, jadi nanti kalian ngontrol output ini menggunakan digital, bukan pakai analog lagi. Ya, bukan pakai analog lagi. Jawabannya sudah ada di modul, tapi berbeda kata-katanya. Ya, karena di sini pakai satu output, dan di LKPD pakai 2 output. Yang pasti beda jawabannya. Nanti kalian bikin ladder, terus kalian jelasin, ya. Nah, yang kedua lebih sulit lagi. Ya, ada 2 kontaktor yang pasti beda word ya pastinya. Beda word sistem digitalnya. Dan dia punya, ini kalau yang kalian kemarin praktekkan waktu kelas 11 kan, ini kalau ini nyala, ini pasti nyala kan. Nah, ini pasti nyalanya bersamaan. Nah, gimana caranya kalian nyala bersamakan dengan satu input yang tadi udah saya jelasin. Nah, kayak gini nih soalnya. Oke? Anugrah sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan mempresentasikan. Anugrah. Ya. Kemarin satu lagi siapa? Ada gak orang di sini? Terus saya lihat dulu ya. Atau Agus lagi kali ya? Gus? Apa Dian? Tuh, Dian celingak-celinguk aja. Apa Riki? Apa yang lain? Malu-malu ya, Anugrah dulu deh. Silakan Anugrah. Kalian menunggu, dia mungkin lagi ngerjain ya. Saya stopin sharingnya. Silakan, sharing. Izin share screen apa ya? Silakan. Nanti kalau ada yang bertanya atau nggak suka sama Anugrah, bilang aja ya. Langsung, oh ini saya nggak setuju gitu. Silakan, nggak apa-apa. Namanya kita berdiskusi ya. Bentar. Oke, saya share screen apa ya? Silakan Anugrah. Bisa nggak share screen-nya? Bisa, Pak. Tadi ada gangguan iya. kemanusiaan. Oh iya. Ngeri. Udah kelihatan apa ya? Share screen apa ya? Kelihatan. Kita
baca ini dulu ya, LKPD-nya. Ya, Di tabel kerja pertama, tugasnya itu kita buat rangkaian laddernya ya menggunakan CX Programmer, dan alhamdulillahnya saya udah bikin. nggak apa-apa, Nugra itu suara sampingan, nggak apa-apa. Iya. Nah, ini saya udah buat laddernya kurang lebih seperti ini. Saya pakai Word 0 dan bit 00 dan 01 untuk push buttonnya, dan Ya, boleh. oke, dan Word 100 dan bit 00 dan bit 01 untuk kontaktor dan indikator hijaunya. Oke. Ya, ini kita langsung buat rangkaian kendalinya, dan alhamdulillahnya juga saya sudah buat rangkaian kendalinya di Fluid Sim ya Pak ya? Oh, sama kayak saya tuh, nyontek ya? Enggak Pak, Oh, enggak ini ya, udah, bikin sendiri ya? kan Bapak udah ngajarin kemarin. Oh iya, siap-siap. Ini udah saya buat rangkaiannya rangkaian kendalinya di Fluid Sim, dan lalu Jawaban nomor 2, di ini ya Pak ya, di memori ya. ya, Kita memorinya, memorinya. Oke. jadi ngontrolnya langsung lewat hexa ya? Iya Pak. Jadi nanti ketika sudah menggunakan programmable terminal itu kontrolnya lewat hexa semua, nggak lewat bit lagi. Siap. Terus memori. Baik, kita lihat ya, ini kan pakai Word 0, terus ini 00, jadi kan masih di nibel 1 di Iya, 2 betul. pangkat 0. Nah, jadi 2 pangkat 0 itu kan 1, kita masukin 1. Oke. Bisa kita lihat ya, ini bekerja semuanya dan benar alhamdulillahnya. Terus kita langsung matiin apa ya? Iya, matiin apa? Matiin itu kita tinggal masukkan angka 0. Oh, oke. Belum mati. Yang di 01-nya berarti 2 pangkat 1, 2. Kita masukin 2. Oke, mati. Nah, Mati ya. kalau kata-katanya dibikin nggak, Pak Anugrah? Kenapa, Pak? Kata-katanya seperti yang di modul. Seperti di modul. Kata-katanya, ada nggak kata-katanya? Cuma Kata-kata. cuma aplikasi doang ya? Iya, aplikasi doang, Pak. Oh iya, oke. Oke, lihat lagi Anugrah tadi. Di Nah, itu. Apa, dimin laddernya biarin aja. Oh, header. Biarin teman yang lain nanggepin. Oke, Dian, yang lain ada yang mau nanggepin nggak mengenai sistem yang Anugrah berikan? Untuk soal pertama, nanti kita bisa lanjut soal kedua. Udah pada ngerti kali, Pak. Oh iya Kita ya. lanjut aja kali ya, Pak ya. Oke. Kita stop ini dulu. Oke. Untuk soal yang kedua, tabel kerja kedua, ini pakai 2 kontaktor yang tadi Pak Arif bilang. Iya, betul. Terus sama juga nih kayaknya nih, buat rangkaian laddernya di CX Programmer. Nah, kebetulan saya juga udah buat alhamdulillahnya di sini. Tinggal di copy paste ya. Beda word ya. Iya, Pak. Cuman beda word dong. Terus kita langsung jalanin aja ya, Pak ya? Ya, Kita lihat boleh. dulu iniannya di rangkaian kendalinya di Fluid Sim. Coba disimulasin deh Anugrah Fluid Sim-nya. Oh, Di ini. play. Oke. Pencet tombolnya. Sip. Ini juga yang kedua. Ya, matiin. Jadi beda tombol ya. Iya, beda tombol ya, Pak. Sip. Kalau ini nggak bisa tuh ya. Ya. Salah. Oke. Kita langsung lanjut ke soalnya itu. Ini, kendalinya di memori ya. Kita buka lagi memorinya. Memori di mana memori? Oh, belum ya. Memori.
Kita lihat lagi. Kita running lagi. Monitor. Nah, ini pada sama seperti tadi, ini word 0 dan masih bit 0, jadi 2 pangkat 0 itu 1. Kita masukin 1 di sini. Dan nyala ya. Aduh, nyala. K1 dan lampu indikator satunya nyala. Terus untuk di word 0 juga pada bit kedua kita masukkan, karena 2 pangkat 2 4, kita masukkan 41 ya? 41. Itu masih word 0. Oh iya, ya Allah, 2 pangkat 2 5. Astagfirullahaladzim. Nah, Lupa Pak, maaf. nggak apa-apa, namanya manusia. Iya Pak. Nah, sekarang coba Anugrah tuh. Yang dinyalain yang bawahnya doang tuh, yang K2-nya saja. Keduanya saja. Oke. Oh, yo, yang K1-nya nggak usah nyala. Jadi kita matiin dulu nih rangkaiannya mungkin. Matiin rangkaian satunya tuh pakai 2 pangkat 1. Jadi Mati ini digital ya, bukan analog iya. ya. Siap. Ya. 2 tambah 4 6. Dikasih. Dikasih. Nah, jadi oke, nggak apa-apa. Ntar. Oh, bener ya? Bener Pak. 6 itu buat matiin apa tuh? Ini Pak, matiin rangkaian 1, terus nyalain rangkaian 2. Jadi 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 kan 2 pangkat 2 4. Jadi 2 tambah 4 6. Oh, iya. Oh, good. Ya. Oke. Mungkin di rangkaian satunya kali ya, di rangkaian satunya nyalain, habis itu rangkaian 2-nya matiin kali ya Pak. Betul, iya, kebalikan. Jadi nyalain rangkaian satunya kan 1 tuh, terus kita matiin rangkaian 2-nya karena ini masih word 0, terus bitnya 3, jadi 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 1 9. Coba pergain. Alhamdulillah benar. Ah, yes. Kita matiin lagi di 2 pangkat 1 2. Kita matiin aja 2. Kita matiin. Oke. Sudah Pak. Teman-teman yang lain ada tanggapan nggak? Atau ada yang mau mempresentasikan yang lain selain punyanya Anugrah sebelum saya tanggapi? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya Pak. Oke, ya udah. Oke, terima kasih Anugrah ya. Iya. Di close aja nggak apa-apa Anugrah. Ya. Kasih ya Pak. Ya, udah bagus kok. Tapi jangan lupa ya, tugasnya dikirim ya. Siap. Tugasnya dikirim yang lain juga ya. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Oke. Jadi kalau tidak ada yang mau menanggapi, saya kembali menjelaskan ya. Daripada kelas ini diam 1000 bahasa ya, karena ditanya juga diam saja ya. Karena saya nggak belajar sama orang gagu kan ya. Bisa bicara semua kan ya. Bisa Pak. Halo. Halo Pak. Bisa ya. Oke. Saya kembali jelaskan yang di ini ya. Bentar. Mana tadi ya presentasi saya? Oh ini. Oke, LKPD sudah kalian buat dan sudah dipresentasikan beberapa orang ya. Jadi saya lanjut aja. Nah ini tadi itu ini sebenarnya udah didapat ya di modul, udah bisa kalian baca sendiri ya. Kalau di PLC itu dia ada beberapa bagian ya, bagian itu ada satu daya, CPU ya, alat pemrograman dan modul input dan output ya. Tapi kita lebih bermain ke CPU-nya ya, CPU. Oke, lanjut. Nah ini area memori yang tadi sudah dijelaskan
sama Anugrah, atau udah saya kasih di modul juga udah saya kasih, jadi saya jelasin lagi ya. Jadi nanti kita bermain dengan memori CEO ya. Tapi tadi saya ingatkan ya, tadi kan sebelum belajar itu kan saya ingatkan, kita itu bermain dengan sistem digital, jadi kita nggak main dengan analog. Jadi nggak usah lagi bermain dengan CEO input ini, nggak usah. Tapi kita menggunakan, karena ini bisa digunakan ketika sistemnya analog dan digital. Tapi ketika sudah digital, ini nggak usah dipakai, ya. Ini nggak usah dipakai, karena nanti ketika kalian mau nambahin sistem analog, nanti kalian digital sudah dipakai, jadi bentrok jadinya. Jadi pakailah memori yang lain. Bisa kalian, kemarin udah saya contohin pakai memori W, ya. Atau langsung pakai CEO output, ya. Tadi yang di Anugrah sih udah benar sebenarnya, cuma ada sedikit dari saya biar lebih simpel lagi nanti ya. Oke, lanjut. Nah ini ya, ini sebenarnya udah bisa kalian baca ya. Jadi ada input output area, ada work area, holding area, timer area, counter area, dan nah kita masih bermain di sini. Ya, kita masih bermain di sini. Nah, yang tadi Anugrah pakai adalah word 0 sampai word 99. Ya. Itu word input ya, input area. Jadi ada 100 word. Tapi yang kita inginkan bukan itu sebenarnya ya. Tapi kita, karena word 00 sampai word 9 itu digunakan untuk analog. Jadi nggak usah lagi masuk digital di situ. Cukup masuk analog saja. Ya. Cukup masuk analog saja. Oke, lanjut ya. Jadi nanti kita nggak bermain dengan input ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi ada CEO area yang tadi dijelaskan ya, CEO area, bentar saya cari CEO area biar kalian. Nah, ya, CEO ya, ini CEO nih, CEO area. Jadi CEO itu ya, jadi ada 0 sampai 99 ya, 0 sampai 99 nih. Nah, tuh. Kelihatan ya? Nyaut? Iya Pak, kelihatan Pak. Oke. Lihat ya. Benar ya apa yang saya utarakan? CEO 0 mulai dari 0 10 ini kan 0 sampai 99 nih, 99. Jadi jumlahnya 100. Nah, kita nggak bermain di sini. Untuk digital. Ini hanya untuk analog. Bukan hanya untuk analog, maksudnya ini digunakan ketika menggunakan input analog. Jadi nggak usah lagi kalian menggunakan memori ini ketika bermain digital. Ya. Kita saya contohin. Nah, kita bermain di input bit ini, output bit ini. Nah, output bit ini. Dan kalau kita menggunakan internal memori di luar input dan output, kita menggunakan word ini, CEO 200 sampai CEO 289. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini contoh yang tadi yang di modul. Nah, ini laddernya. Tadi kan udah dibuat ya. Di sini prism. Nah, saya yakin kalian juga udah bikin ya. Nah, ini oke ya. Ini laddernya ya. Ini on, terus on itu diparalel dengan K-nya yang nanti kalian gunakan port 100 dengan bit 0 ya, atau CEO 100 dengan bit 0 yang ini K, ini pengunciannya, dan ini tombolnya, ya, ini output, oke, sama ya, ladder. Nah, ini nanti bit yang digunakan adalah 100 di word 0. Kondisi output dalam keadaan off, jadi datanya masih 0. Atau heksanya, kalau di sini hexa, jadi datanya masih 0. Ya. Nanti ketika dinyalakan, nah, kalau dinyalakan, karena bitnya 0, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kita masukkan digitalnya itu adalah 1. Nah, digitalnya adalah 1 atau hexa 1. Karena nibel 1 ya, jadi yang ada di sini.
ya di paling kanan. Bit 0, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Hal ini karena menggunakan output 00 ya pada word 100. Jadi kalau wordnya 100, bitnya outputnya 00 pakainya di sini ya. Nanti kalau pindah lagi di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah sekarang, salah. Sorry, kita masih membahas ini ya. Nah ini LKPD ya. Nah di LKPD ini buatan rangkaian ladder, tadi benar tuh ladder yang digunakan Anugrah ya. Cuma kita bisa menggunakan tanpa ladder. Contohnya nih ya. Nih ya. Atau saya bagi dua lah, biar kelihatan. Sebentar ya. Ini saya kecilin dulu. Ini saya tampilin dulu sininya. Oke ya. Nampak ya? Iya, Pak. Yang lain kemana nih? Gue perlu jawab nih. Matiin kamera apa kabur ya? Guys? Nampak, Pak, nampak. Iya, Pak. Oh, iya. Nampak, Pak, nampak. Iya, makasih. Jangan sampai Simak, saya Pak, menyimak. jangan sampai saya ngomong sendiri nanti. Ya. Enggak kok, Pak. Oh, enggak, oke. Menyimak ini, Pak, menyimak, Pak. Siap. Tenang aja, Pak. Oke. Nah, coba dilihat di sini ya. Ini kan tadi sebenarnya apa yang diutarakan Anugrah tadi benar sebenarnya, cuma kurang simpel ya. Saya nggak bilang salah Anugrah ya. Anugrah. Iya, Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak sakit hati kan ya? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, tadi Pak, ladder. Pak, Anugrah mah. Oh iya. Tadi sebenarnya benar juga apa yang dibuat Anugrah ya, kita samakan saja laddernya ini, misalnya laddernya di sini on ya, menggunakan masih simulasi ya. Oke, karena ini sifatnya daring jadi masih simulasi dulu, nanti kalau praktek mah ya gampang lah kan. Wiring cuma gitu-gitu saja, yang susah adalah programnya. Nah ini karena PB on jadi saya pakai CEO 0 yang input ya. Kita masih ngikutin ladder ya. Terus lanjut lagi pakai 1 ya, off. Terus ada lagi outputnya kita gunakan 100, word 100 dengan bit 00. Oke, terus diparalelkan ya, terus dikunci menggunakan 100 00. Oke, ada apa tuh? Ada teling. Mengangkat tangan. Wanda kenapa angkat tangan, Wanda? Sebentar ya. Nah, oke. Nah, karena di sini ada rung baru ya. Ini kan rung 0 atau network 0. Ini network 1 kan. Maka kita pilih lagi, kita copy saja di sini ya. Kita arahkan ke panah, terus kita copy aja, control copy, control paste. Nah, ini kita delete saja. Oke. Ini NO ya. NO, delete. Ini kita ganti dengan indikator hijau ya. Indikator hijau itu bitnya selain 00 ya. Berarti bisa pakai 0, 1 ya. Terus ininya pakai, karena di sini K, di sini juga pengunci ya, 00 ya. Udah paham lah ya. Kayak gini mah udah simple, ini kan yang susah adalah digital ya. Nah, lalu kita menggunakan sistem digital. Wow. Oke, terus kita ambil memori di sini. Terus CEO-nya kita monitoring. Oke, kita lihat di sini ya. Kita fokus ke karena dia dioperasikan menggunakan 00 ini ya, jadi kita fokus ke CEO 0 yang ini nih ya, CEO 0 bit 0 berarti kan 2/1 kan,
Berarti kita cukup isi satu saja. Nah, nyala kan? Atau mematikannya ini, mematikannya kita isi 0, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti kita isi ini nih, 2 pangkat, bit 1 berarti kan 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2. Oke. Mati. Nah, cara kayak gini sebenarnya bisa, cuma kurang pas gitu di sistem digital, karena untuk CEO 00 dan sampai 90 ini tidak dipakai di sistem digital. Dipakainya hanya untuk analog. Begitu ya. Ini saya berbagi pengalaman saja ketika masuk di bidang industri, nanti akan seperti itu, karena memori di PLC itu sangat banyak sekali, jadi kita harus menggunakan memori yang ada di PLC tersebut. Ya. Jadi jangan selalu menggunakan apa yang harus digunakan, misalnya CEO 0 sampai CEO 99 itu adalah analog, jadi jangan dipakai buat digital. Cukup analog saja yang masuk di situ. Ya, cukup analog saja. Dan kalau kita mau memakai digital, kita pakai memori yang lain. Misalnya tadi, W bisa. Atau langsung ke CEO-nya bisa. Contohnya nih ya, ini kan menggunakan ladder. Nah, sekarang saya mau tidak menggunakan ladder. Tapi cara kerja sama. Ini saya delete ya. Ini saya delete. Hilangkan laddernya. Oke, saya monitor lagi. Nah, kita masuk ke memori lagi. Nah, kita fokus ke outputnya. Tadi kan ini pakai 100.00 ya. 100.00. Ini 100.01. Bener ya? Bener, Pak. Oke. Nah, tadi yang saya bilang tadi, kita menghitung bit ya. Sebenarnya kalau kalian buka kalkulator ya, ini pasti kalian nggak pernah ya, karena kalian belum hobi di bidang programmer ya. Jadi kalau kita buka kalkulator programmer, ini kalkulatornya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Ini saya pindahkan ke sini nih. Nah, tuh kan ada tuh. Jadi kita pilih kalkulatornya yang programmer. Ya. Lihat, di sini ada 4 kan. Ada 1 nibel, 2 nibel, 3 nibel, 4 nibel. Ada bit 0 sampai bit 15. Tadi kan kita pakainya bit, yang ini bit 0 kan? Iya, Terus Pak. kita nyalakan jadi 1. Nah, ini kita kliknya 1 nih. Hasil heksanya berapa? Dilihat di sini. 1. Nah, heksanya adalah 1 kan? Ini yang 00 di belakang ini nggak usah dipakai ya. Terus bit ini tadi bit 1 kan? Berarti yang ini kan? Oke, kita ngitung bit dari 0 ya, bukan dari 1 ya, karena kita sistem bilangan digital, bukan desimal ya. Ini kita on kan 1. Nah, jadinya berapa? 3 kan? Bener nggak? Bener, Pak. Oke, kita contohkan ya. Misalnya di sini, oke, saya bikin laddernya yang berbeda deh, ya. Biar nampak aja, sebenarnya nggak usah pakai ladder, bisa ya. Ini biar nampak aja, biar nampak ya. Misalnya saya di sini pakainya memori W ya, W0 aja, saya pakai memorinya nih, kan. Ini memori yang di dalam ya, work area memori, tidak bisa pakai analog, tapi harus menggunakan digital, ya. Terus di sini, tadi ya, 100.00. Oke. Lalu di bawahnya saya kasih, ya, saya input lagi 100.01. 01. Nah, ini kalau udah main sistem HMI, ntar begini ya. Oke, saya nyalakan. Coba lagi yang masuk. Bentar. Saya accept dulu. Wah, teman kita masuk lagi nih. Sebentar. Ya, nggak apa-apa, terlambat, silakan. Tadi sampai mana ya? Sampai ladder ya? Nah, ini ya. Jadi, ini saya masuk memori lagi. Terus saya running lagi. Ya. Nah, ini kan kelihatan tidak nyala nih. Ya. Tadi kan di kalkulator. Nah, ya, di kalkulator sini. Misalnya kita hanya menyalakan kontaktor. Berarti kan cukup kita masukkan angka berapa tadi? 4. Kontaktor ini loh.
Angka berapa? 1, Pak. 1, Satu. benar. Kalau hanya menyalakan kotaktor, cukup menghasilkan angka 1. Kamu nggak nyala? Sebentar ya. Itu Cio, Pak. Hah? Cio Oh tuh. iya, itu Sio 00. Oh iya, berarti ada yang merhatiin ya, bukan saya yang salah ya. sorry ya. Maaf, ini karena ini 100, jadi CEO-nya kita cari CEO 100. Kita klik aja di sini 100 nih. Nah ini kita balikin dulu jadi 0 ya. Sorry. Nanti kalau ada yang datanya berubah, nanti ada error nanti. Nanti teknisi yang lain bingung. Nah, 100. Nah, kita mulai dari sini nih. CEO 100 bit 0, berarti kan 1 ya. Ini kita input 1 nih. Nah, 1 kan. Bit 0, 1. Oh, nggak mau. Oh, salah, bentar. Sorry. Ini dia, karena ada W-nya nih. Bentar ya. Mungkin W-nya saya input dulu ya. W-nya saya input dulu, bentar. Sorry. Ini karena saya biasanya nggak pakai ladder ya. Karena ini untuk pembuktian aja ya. Kalau pembuktian kan enaknya langsung kelihatan di PLC ya. W0 berarti berapa W0? Bitnya, datanya? 1. 1, benar. Oke, sudah nyala ya. Ini kita kembalikan ke CEO. Nah, jadi nyala 3 tuh. Ya, karena dua-duanya nyala kan. Ini kalau saya pencet 0. Oh, nggak mau, karena ngunci ya. Waduh, gimana caranya nih ya? Sebentar. Nah, berarti dia harus menggunakan, karena sistem digital ini susah kalau pakai ladder ya, karena kalau ladder biasanya buat buat input yang lain ya, dia nggak mau mati nih karena dia ngunci di ladder ya. Tuh, balik lagi pastinya harus matiin W0. Ini harus matiin dulu. Nah, kalau saya paksa mau gak ya? Bentar. Kalau ini saya matiin dulu simulasi ya. Ini saya, kalau dilangsungin mau gak ya? Nggak mau biasanya ya? Nggak mau. Dia pakai always on mau gak ya? Bentar. Always on, P on ya. Oke, kita simulasiin lagi. Mudah-mudahan bisa nih. Karena saya belum pernah nyoba untuk sistem kayak gini nih. Ini CEO lagi, saya monitor lagi ya. Jadi harus dimonitor terus ya untuk melihat. Saya matiin. Oh, nggak mau. Kalau enggak, saya bikin sederhana, bentar. Ini saya back ya, back. Nah, kalau begini mau gak ya, bentar. Satu. Oh, mau. Karena ngunci ya. Karena ngunci di sini nih. Ya. Karena ngunci di sini ya. Kalau ini saya nolin, balikin, mati ya. Kalau saya input yang ini, 1, berarti kan 2/1 ya, 2 ya. Tes. Oh, nggak mau. Karena ini di sini mati ya. Karena di sini mati. Kecuali kalau sini dia ada penguncian. Bentar. Oh, ngetesnya gini aja, ngetesnya cara gini aja. Oke, bentar. Jadi ini ada pengunciannya 100, 0, 1. Nah, gini aja deh. Mudah-mudahan bisa. Saya simulasiin lagi. Memori. Oke. Nah, misalnya kita mau nyalahin lampunya saja. 2 ya. 2/1, 2 ya. Enter. Lampunya saja nyala kan. Terus saya mau matiin, 0. Saya mau nyalahin lampunya saja lagi, 2. Terus saya mau nyalahin, 0
kontaktornya saja berapa? Halo? 1, Pak. 1, benar. Jadi otomatis nih pindah dia. Kontaktornya saja yang nyala, lampunya mati. Oh enggak ya? Karena masih ngunci ya? Oh, berarti harus di-nolin ya? Sorry. Karena dia, kalau sistem ada laddernya, dia akan ngunci di ladder. Jadi kalau 0, nah mati dua-duanya, kalau 3, nyala dua-duanya. Jadi sebenarnya gitu aja. Sebenarnya ini nggak usah pakai ladder ya jawabannya. Jadi laddernya dihapus saja. Sorry ya, saya balikin lagi simulasinya. Ini sebenarnya laddernya dihapus saja. Delete, ya. Cukup langsung aja menggunakan kata-kata ya. Jadi di CEO 100 ini intinya kalau seandainya memorinya sudah terlihat nampak nih, misalnya nampak bitnya 3. Nah, ini di PLC sudah pasti nyala gitu kan. Sudah pasti nyala kalau sudah terhubung di monitoring ya. Sudah terhubung di monitoring. Dan terlihat di bit ini. CEO 100 bit yang nyala adalah 00 dan 01. Dan hexanya adalah 3. Jadi nggak usah menggunakan ladder. Ya, cukup hanya dengan memasukkan angka-angka digital ini. Tapi harus menggunakan lewat hexa, ya. Misalnya mau matiin, mau nyalain, 3, nyala dua-duanya. Kalau matiin, balik lagi ke 0. Kalau nyala kontaktor doang, enter 1, kontaktor doang nyala. Kalau nyala lampu doang, 2, dia otomatis pindah, berubah jadi 1. Kalau mau nyala, matiin, 0 lagi. Begitu jawaban pertama. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Halo Pak. Ada yang mau ditanyakan? Bingung ya? Pak, mau nanya nih, boleh nggak? Ya, silakan. Pernah tuh Pak nyoba menggunakan leader. Mm-hmm. Nah, contohnya kayak misalkan rangkaian motor yang 2 tuh Pak, ada 2 yang DOL tapi 2 gitu. Jadi outputnya itu ada 2, misalkan motor 1 berarti outputnya misalkan 100.00, motor 2 100.01. Nah, itu teh sama-sama menggunakan stop masing-masing stop, masing-masing on gitu. Nah, kalau yang pernah dilakukan itu kalau untuk yang kontaktor 1 atau untuk output 1 itu pakai value-nya itu 1. Ya. Maka dia akan on kan ya. Nah, terus kalau yang motor kedua itu juga sama, pakai value-nya di push button on-nya itu pakai value 1 juga gitu. Itu kalau untuk yang dirubah ke bilangan yang tadi itu yang hexa itu benar atau salah ya Pak? Jadi kalau ingin membuktikan ke hexanya itu gimana Pak? Ya, ini sebenarnya ada di LKPD 2 ya. Jadi ini saya jelaskan kembali ya. Jadi LKPD 2 itu kita contohnya pakai motor nih, motor dua kontaktor ya. 2 kontaktor. Begitu ya? Yulia. Ini dua kontaktor, 2 motor gitu kan? Halo. Iya, betul Pak. Ya, oke. Jadi perlu diingat lagi ya, motor 3 fase itu bukan output ya. Yang output adalah kontaktornya. Iya. Nah, jadi kalau yang dibilang output itu adalah kontaktor, motor bisa dibilang output kalau motornya jenisnya stepper ya, atau motor jenisnya yang 24 volt bisa. Tapi kalau untuk motor 1 fase itu outputnya harus dikeluarkan lewat kontaktor, tapi bukan output ya, tapi lewat kontaktor. Nah ini. Oke. Berarti coil ya, kontaktor ya. Outputnya coil. Oke, maaf salah ngomong. Namanya juga belajar ya. Belajar itu tempatnya salah. Ya. Manusia itu tempatnya salah. Belajar juga salah. Jadi biar nggak salah, nggak usah belajar gitu ya, Nek? Nggak gitu, Pak. Betul. Tetap belajar loh, Pak lah. Gimana Bapak nih? Dian kemarin yang ngomong ke saya seperti itu. Ya. Oh gitu, siapa Dian, Pak? Wah. Ini ada orangnya tuh.
Dimatiin videonya. Oke. Jadi ini yang kedua nih ya. Jadi kontaktor itu untuk menyalakan motor, tapi outputnya adalah kontaktor, dan output kontaktor ketika nyala untuk menyalakan motor, karena motor itu saklarnya itu dari kontaktor. Kontaktor itu adalah saklar magnetik yang dikendalikan dari PLC ya. Oke, ini dua nih. Kan dia berbeda ya, dia berbeda. Jadi kalau berbeda itu, ya, kalau berbeda itu, dia, ini sudah saya terangkan ya di gambar nih, di halaman, di nomor 2 ya. Jadi, kalau berbeda itu dia mesti menggunakan, kalau di dalam sistem digital ya, tapi kalau dalam sistem analog itu bisa pakai satu word. Ini ya, ini word ya, CEO 100. Oke, ini salah saya nih sebenarnya. Jadi yang kedua harusnya 101 nih, satunya kenapa jadi pindah ke sini satunya nih? Gus, pindahin Gus ya? Nggak tahu Pak, kok nggak Bapak memunculkan presentasinya nggak? Iya, enggak keluar. Nggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan, Pak, Oh, dari betul. tadi, Pak. Iya, Pak. Oh, Nggak kelihatan. Oh, sorry. Ya, sorry ya. Gak apa-apa kan, saya dimaafin ya. Ya Pak, dimaafin, kan sekali Iya, Pak. idenya. Saya maafkan, Pak. Oke. Iya. Nah, kelihatan ya. Bentar. Nah, kelihatan di sini. Coba lihat di sini nih. Nah, ini gambar yang tadi dimaksud sama Yulia ya. Jadi dia pakai dua motor dengan kontaktor yang berbeda ya. Jadi kalau kontaktor berbeda, kita mesti menggunakan, kalau di digital itu menggunakan word yang berbeda. Jadi kalau K1 itu menggunakan word 100 atau CEO 100. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan Pak. Oke. Jelas. Iya. Dan K2 menggunakan CEO 101. Ini saya salah nih. Digeser sama si Agus nih kemarin nih kayaknya nih ya. Pak. Geser Pak, ya? Oh iya, digeser Gus ya. Ini harusnya 101. Yang ini nih. Yang ini nih. Yang motor pertama ini, motor kedua ini. Ya. Motor pertama ini, motor kedua ini. Jadi channelnya itu berbeda dia. Beda channel ya, atau beda word. Kalau di PLC kan beda channel, tapi kalau di digital beda word namanya ya. Beda word. Yang satu CEO 100, yang satu CEO 101. Yang ini nih, 101 nih. Emang di sini nggak kelihatan. Tapi kalau di bit kelihatan. CEO 101. Nah, nih kan tadi saya klik nih. Ya. Terus kalau saya pindahin di sini, nah di sini. Kalau saya klik di sini, saya pindahkan ke 2, dia akan CEO 102. Nah, kan? Masing-masing CEO itu punya 16 bit. Oke ya. Jadi saya jelaskan ya. Jadi nanti kita bermain di CEO ini dan ini. Nah, ini berbeda lagi CEO karena menggunakan output yang berbeda. Nanti kalau CEO-nya kurang bisa menggunakan adding di CEO, beli add-nya ya, atau expansion card ada untuk PLC yang jenisnya tipenya renewal terbaru, yang tipe CP1N ya. Itu ada expansion card kalau butuh CEO yang ada CEO 2, CEO 102, 103 sampai 109. Dan CEO tadi itu banyak sekali ya. Tadi udah dijelaskan awalnya. Nah, kita gunakan CEO 100 dan CEO 101. Dengan bit yang 100 itu bit 1 untuk kontaktornya. Ya. Dan indikatornya adalah bit 3. Indikator B3. Oke. Oke. Terus CEO yang kedua itu CEO 101 ini salah ya, tolong diralat ya. Tolong sama-sama diralat nanti. Dengan bit 05. Jadi ini bit ini sebenarnya bisa ditentukan, cuma saya hanya menentukan saja karena ini sebuah soal ya. Jadi kalian harus bisa menyelesaikannya. Bit 5 dan di sini bit 9. Jadi kontaktornya bit 5. Sini bit 9. Karena apa? Karena dia berbeda tombol. Begitu ya Yulia ya? Iya. Nah, jadi kalau berbeda tombol mesti kayak gitu. Ini beda tombol, ini beda tombol. Nanti bisa digunakan untuk rangkaian yang berbeda ya. Misalnya rangkaian berurutan, nanti bisa juga menggunakan digital, sebenarnya bisa. Rangkaian bergantian juga bisa menggunakan digital ya. Nah, nanti bisa dimodifikasi lah, tapi kita masih makanya inputnya digital. Nah, ini kita contohkan. Kalau laddernya udah tadi Anugrah sudah presentasikan ya, sudah buat ya. Nanti bisa lihat. K2 itu menggunakan CEO
misalnya K1 dulu ya, K1 100 ya. Nah, kita menyalakan, kita fokus K1 yang 100 kosong ini nih. Berarti kan bitnya 1. Bit 1 itu untuk menyalakan kontaktor. Tapi ketika dipencet ini kan, nyalanya dua-duanya ya. Nyala, tapi kita nggak pencet, itu analog, tapi digital. Berarti kan bit 1 ditambah bit 3. Gitu. Nah, bit 1 berapa? Digitalnya? 2. 2, oke ya. Benar tuh, 2 ya. Lihat lagi, sekalian dibuka kalkulatornya. Bit 1 yang ini nih. 2 ya, tuh, lihat tuh. Kita masukkan 2. Oke, kontaktor akan nyala yang ini nih. Emang di dalam sistem PLC, di dalam ladder emang nggak kelihatan, tapi ketika kita sudah mengkoneksinya ya, di dalam inputan CX ini ke PLC, itu lampunya itu akan nyala, lampu yang di PLC-nya. Tahu ya lampu di PLC ya? Lampu di PLC. Tahu, Pak. Nah, Ya Pak, tahu Pak. nah, kemarin simulasinya udah saya jelasin tuh yang di mana? Yang di YouTube tuh udah saya lihatin lampunya juga ada. Nah, 2. Atau saya contohkan deh, ya. Saya contohkan yang tadi nih, misalnya saya balikin lagi ya, contohnya yang tadi nih, back. Nah, ini saya contohkan, saya jadiin 2 nih. Biar enak itu ngeliatnya ya. Nah, yang atas adalah Word. Tadi bit berapa tadi mintanya? Ini bit berapa? 1. 1, oke. Terus, ini K1 ya, saya simbolkan. Ini berarti berubah lagi. Jadi, 1. Sebenarnya nggak usah pakai ladder, bisa ya. Cuma ini buat penampakan saja, biar kelihatan gitu kan, biar kelihatan. Terus ini bit 5 ya. Tadi bit berapa 5, tadi? Pak. 5 ya, berarti... 3 apa indikator 3? 3. Oh, 3 ya. Oh, bisa kurang nggak? Nggak ya? Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Oke, ini saya ganti bit 3. Oke. Nah. Terus ini tadi bit pindah word ya. Jadi ini 101. 101. Bitnya? 05. 5. 5, oke. Berarti nguncinya 5 juga ya. Ini 5 juga. Ini masih sistem, kalau orang otomasi bilang ini sistem jadul ini, ya. Tapi jadul harus bisa gitu kan, bukan jadul harus nggak bisa ya. Ini kenapa nih section 1? Oh, oke. Ya, ini K ya, ini K. Ini saya namain K2 deh, biar ketahuan. Ini tadi lampunya bit berapa? 9. 9. Ini 1 ya. Padahal kalau di PLC nyari bit 9 kan nggak ada kan, batasnya cuma sampai berapa? 7 ya? Halo? Halo? Batasnya cuma sampai berapa? 7 ya? Ya. Nah, ya benar. Lihat di sini ya, nggak keluar kan, hanya key saja kan. Di sini juga nggak keluar key, karena di sini dia tidak terdeteksi bahwa tipe PLC ini ada bitnya, tapi kalau sudah ditambahkan tipenya yang terbaru itu udah pasti terdeteksi ya. Terus ini 9, ini 1. Oke, kita tes ya. Ini saya simulasi dulu. Terus ini kita main di CEO, monitoring. Nah, ini gimana biar kelihatan ya? Oh, ini aja ya. Oke. Nah, ini kita nyalakan yang 1 dulu kan? 1 nih. Berarti kan 1 itu 2/0 ya? 2/1, 2. Nah, nyalakan. Tapi kalau kita mau nyalahin barengan, ya, ini ditambah ini berapa jadinya? Saya bangetin dulu dah, 0, dah. Bit 1 ditambah bit 3 berapa jadinya? 10. Dari mana taunya? 8 tambah 2, Pak. Nah, bit 3 itu adalah 2/3, 8. Bit
1 itu 2 pangkat 1, 2, 10, benar. Kita masukkan 10. Loh, kok nggak mau? Kenapa? Jangan-jangan salah. Yang benar anugerah nih 10. Coba ya. Bit 1 sama bit 3. Ini ya. Gimana sih anugerah kan heksa? Bener nggak? Coba kita input A. Nah, heksa. Ya. Oke ya? Oke, Halo. oke, Pak. Oke. Ya, jadi mainnya nah, saya lupa bilang lagi kalau ini hexa ya. Jadi bukan 10 ya, kan kalau Iya, 0 betul. 9. 10 itu, Pak. 11B. Nah, 11B benar. Nah, sekarang yang kalau kita matiin balik lagi 0. Nah, selesai. Begitu ya? Kalau kita nyalahin, bisa nggak kita nyalahin ini doang coba 8? Tes. Bisa. Coba kita matiin lagi. Oh, bisa ini, ya. Jadi dia harus dikunci di sini nih. Dicontohin ya. Jadi kalau kita mau nyalain kontaktor cukup 2. Terus kita matiin. Terus kalau kita mau nyalain lampu 8. 8, enter. Kita mau pindahin nyalain kontaktor aja, berarti pindah lagi ke 2. Langsung aja pindah. Nah, bisa langsung pindah. Oke, jadi rangkaian untuk biar tahu laddernya itu kayak gini rangkaiannya ya. Jadi ya dia ada yang dikunci ya, dia ada yang dikunci di sini. Nah, sekarang kita menggunakan baikin dulu 0 ya. Jadi CEO ini tidak berpengaruh dengan CEO ini. Nah, yang berpengaruh adalah sebelahnya sini nih. Sekarang bit 5 berapa? Tadi bit 3 aja, bit 5 itu berarti posisinya ada di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 di sini nih. Berapa yuk? 1. Jangan dipakai kalkulator dulu, tebak. Itu kan ini itu adalah 2 pangkat 1 kan? 2 pangkat 1 adalah 2. Berarti kalau di sini 2, di nibel sini ada 0 kan? Iya, Pak. Jadinya berapa? 20. 20, benar. 20. Akhirnya itu ya. Pelan-pelan. Nah, nyala benar. Tadi siapa yang jawab? Ricky ya? Oke, Ki. Thank you, Ki. Sudah menjawab. Benar ya? Sama-sama. Paham nggak? Coba. Yang nggak paham tolong diutarakan kata-katanya. Saya balikin lagi jadi 0 nih. Jadi untuk menyalakan 105, karena dia ada di nibel kedua ya. Di nibel kedua. Tapi dia bitnya itu ada di nibel kedua. Tapi nibel ke 1 ini mesti terisi. Jadi nibel ke 1 isinya adalah 0, karena nggak ada yang di bit. Dan nibel kedua adalah 2 pangkat 1, 20. Ya, karena ini nibel isi kosong. Oke? Paham nggak? Oke, Pak. Oke, Oke, Pak. Oke, Paham, Pak. Pak. Oke. Oke. Wah, luar biasa. Sekarang 9. 9 itu mana? Ini 0, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 itu 2 pangkat 1 ya. Berarti 2 kan? 2 di sini berapa? 2 di sini 0 kan? Di sini 0. Jadi berapa? Halo. Ini dipuyeng kayak ini. Halo. Berapa? Ayo. Apa Pak tadi, Pak? Ini kan 200 ya? 9, nah 200 benar. 2, 20. 0, 0 ya, karena di nibel 3 ya. Iya, Pak. Nah, nyala tuh 9. Kalau mau balikin lagi, matiin, cukup tekan angka 0. Ya. Oke. Understand, Pak, understand. Oke, sip. Kalau nyala dua-duanya berarti Ya, ditambah Pak. kan? Kalau nyala dua-duanya gimana caranya? 220. Tinggal dijumlahkan, Pak. Iya, benar. Jadi 220 benar. 220. Nah, kalau matiin 0. Kalau mau nyalain lampunya doang 200. Kalau mau nyalain kontaktornya doang 20.
Nah, kalau matiin, no. Nah, gitu ya, sekarang sistemnya kayak gitu ya. Jadi sekarang sistemnya digital, serba digital. Jadi inputnya itu menggunakan input digital, nggak lagi menggunakan analog. Oke, sudah terjawab ya LKPD-nya ya? Ada Oke, yang Pak. masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Halo, Kalau saya cukup Pak, mungkin yang lainnya, mangga. Mangga, yang lain? Cukup, Pak. Sangat jelas, Pak. Wih. Oke, kalau gitu ini pembahasan LKPD sudah selesai ya. Jadi nanti akan ada tes sumatif, sudah saya kirim lewat Google Classroom dan WA ya. Oke, kalau seandainya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sekali lagi ada yang mau ditanyain? Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Cukup Pak, tinggal latihan Pak. Oke, siap. Iya, Pak. Latihan langsung, Pak. nanti latihan langsung di laptopnya masing-masing. Kalau udah ketemu di tatap muka, bisa langsung eksekusi ya. Iya, Pak. Menggunakan Iya Pak, siap. Oke, terima Kapan tuh Pak kasih. tatap muka, Terima kasih Pak? Pak. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih atas pelatihannya. Silakan Agus. Doa Gus. Gus. Baik, Oke. Pak. Ya, Pak. Ya, Karena kita Gus. membuka pelajaran hari ini dengan doa, ya Pak. Ya. Doa iya. Terdengar, Gus. Dengar Gus, dengar Gus. Ada, Pak. Karena kita ya Pak. Oke, karena kita membuka pelajaran hari ini dengan berdoa, alangkah baiknya kita menutupi juga dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan semoga masa pandemi ini cepat berakhir sehingga kita tidak lagi menggunakan simulasi-simulasi seperti ini yang membingungkan. Amin. Kalau saya bilang membingungkan banget ya. Amin. Amin, Pak. Amin. Amin. Karena sifatnya kita adalah teknik itu harus aplikatif ya, bukan teoritis atau menjadi sarjana elektro atau sarjana mesin atau sarjana lainnya ya. Sarjana sastra Sarjana Pak. sastra benar ya. Jadi belajar cuma teori tanpa praktek ya. Oke, Ya, saya- harus punya apa, Pak? Berarti. betul. Saya tutup ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di Alhamdulillah. kesempatan berikutnya, di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, terima kasih. Teman-teman yang lain bisa live, nggak apa-apa live langsung. Ya. Sama-sama, Terima kasih, Bu. Bu Ari. Sama-sama, Riki. Sama-sama. Ya, teman-teman yang lain bisa live.